Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali beribadah sama Tuhan. Dan saya percaya setiap kita boleh ada dalam lindungan Tuhan Yesus, amin. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satukan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami mau serahkan hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang ya Bapa. Kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Buat setiap perlindungan-Mu Tuhan Yesus yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai di akhir tahun 2021 ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ya Bapa. Kami mau datang Tuhan. Kami buka hati kami angkat suara kami ya Tuhan. Kami bawa pujian kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Bapa. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau katakan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, buat setiap pengorbanan-Mu, buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau baik Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas ya Tuhan? Hanya setiap sembah dan puji kami, syukur kami hari ini. Kami naikkan suara kami yang terbaik. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih, bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu boleh angkat suaramu, boleh sembah Tuhan hari ini. Buka hati kita buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau, meninggikan-Mu, memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Syararamaya se, Uriaralabaya ramaya syaramaya lama, Yararamaya. Kami menyembah Engkau. Mari terus kita menyembah Tuhan di dalam namanya, dalam roh dan kebenaran. Syararamaya se, Uriaralabaya ramaya syakararamaya ramaya, Yararamaya se, Uriaralabaya papa syakararamaya ramaya. Kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang besar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Uriaralabaya ramaya syaranama, Yaralabaya ramaya se. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah kami. Syaranamaya ramaya ramaya syaranamaya ramaya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku,
Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah harapanku. Kami percaya hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. kami bersyukur ya Tuhan. Kami naikkan pujian kami dari awal ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang baik ya Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan pujian ini. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. dengan apa kan ku balas Segenap hati kami Tuhan Yesus, segala menyembah-Mu. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Katakan selamanya, selamanya. Selamanya. selamanya Tuhan menyembah-Mu.
Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Sungguh pujian kami hari ini ya Tuhan, hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja, hanya bagimu Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya siara nama ya Allah. Haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan, hati kami berterima kasih, sembah dan puji. Kami nikmati pujian kami hari ini ya Tuhan. Kami nikmati sembah kami hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar hati kami, iman kami dibangkitkan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Mari sekali lagi bagi Tuhan yang terbaik. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Mari sekali lagi bagi-Mu pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Sungguh kami bangga ya Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Hidupku, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti. Katakan tiada bagi-Mu Tuhan. Tiada
Kami sembahkan hanya bagi Engkau Tuhan, tiada yang lain bagimu pujian, segala hormat kami, segala yang terbaik, sungguh kami bangga punya Allah yang besar, Allah yang seperti-Mu Tuhan, tiada nama Mari nikmati pujian kita di hadapan Tuhan hari ini. Pujian kita buat Tuhan Yesus, menyenangkan Tuhan di akhir tahun ini. Biar mulut kami Tuhan, hati kami boleh terus menyerukan Engkau ya Bapa, terus memuji-muji Engkau ya Tuhan. Sungguh kami kagum Engkau Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah. Kami sanjung Engkau ya Tuhan, Allah kami di tempat yang tertinggi. Sungguh kami kagum ya Tuhan, sungguh kami hormat ya Tuhan akan Engkau, Allah kami yang hidup. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, sungguh kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari sekali lagi, sungguh kami kagum Tuhan. Amin. Pujian kami hari ini di hadapan-Mu, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan.
Sungguh kami kagum akan Engkau ya Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami boleh memuji menyembah Engkau ya Bapa. Ini saatnya kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan untuk kami boleh menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Bapa. Biarlah setiap apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam baik dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama. Tema Natal untuk tahun 2021 adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, tunangan Maria. Pada waktu itu, Yusuf sedang mempertimbangkan akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu supaya terjadi seperti nubuatan Nabi Yesaya lebih kurang 700 tahun sebelum Masehi mengenai datangnya Immanuel. Kata Immanuel dalam Matius 1 ayat 23 tadi, dalam bahasa Yunaninya adalah Emmanuel, yang berasal dari bahasa Ibrani Immanuel, yang merupakan nama profetik dari Mesias atau Kristus, yang dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14. Kata Immanuel berasal dari kata im, yang berarti bersama, dan El yang berarti Allah. Jadi Immanuel artinya Allah menyertai kita. Konsep mengenai Immanuel adalah rancangan Allah yang ajaib, yang bertujuan penyelamatan umat manusia yang berdosa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka.
Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus, Sang Mesias, Sang Immanuel lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Immanuel yang artinya Allah menyertai kita, berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa kepada umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang seharusnya mati. Karena kita lah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan dosa, artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau melihat cara mati Tuhan Yesus, saya mau katakan itu sangat-sangat tidak manusiawi. Tuhan Yesus mati dengan bermandikan darah, akibat dicambuk, kepalanya diberi mahkota duri, tangan dan kakinya dipakukan ke kayu salib. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Yesus. Mari kita angkat tangan kanan kita, kemudian kita taruh di dada kita.
Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada saya, pada saya, pada saya. Bapa, kami merasakan kebaikan-Mu saat ini. Kami merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Bapa, Kau melihat keadaan mereka satu persatu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Biarlah Tuhan di hari Natal ini, kami memintakan berkat kepadamu untuk mereka. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Oh, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kau menolong mereka. Kau menolong mereka saat ini. Menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Abba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi, di mana itu mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kelahiran Sang Immanuel. Peristiwa pertama terdapat dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12 dan ayat 15 dan 16, yaitu apa yang dilakukan oleh para gembala. Ketika para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi, meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat itu berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat pergi untuk menjumpai Sang Mesias, Immanuel. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua terdapat dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14. Yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga di dalam Matius 2 ayat 11a,
yaitu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias, Immanuel. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11 bagian B, di mana orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini. Hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Kalau pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, ada 4 hal yang dilakukan. Maka dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, kita juga harus melakukan 4 hal tadi. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur untuk Tuhan Yesus. Hal yang pertama mengenai ketaatan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan mau agar kita mentaati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita diminta untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Sehingga pada saat dia datang menjemput gerejanya, kita juga akan ikut dalam pengangkatan. Yang mau katakan amin? Yang kedua, pesan Tuhan Yesus di kitab Wahyu, pasal 2 dan 3 untuk 7 gereja. Yang berarti untuk gerejanya di masa kini, yaitu siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang dan taat, mereka akan masuk surga. Katakan amin. Yang ketiga, kita harus menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Pentakosta ketiga sebelum dia datang kembali. Dan yang keempat, kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Hanya orang yang serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut pengangkatan dan masuk surga. Hal yang kedua, mengenai doa, pujian, dan penyembahan. Ini merupakan prinsip restorasi Pondok Daud. Ini merupakan prinsip menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangannya. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Saudara yang merindukan untuk mendapatkan mahkota kebenaran, katakan amin. Hal yang ketiga, mengenai sujud menyembah Tuhan Yesus. Itu artinya kita melakukan segala kehendak Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata bahwa tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Itu juga artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Bagi kita, Tuhan Yesus mengendaki agar kita sujud menyembah Dia. Artinya, kita harus melakukan kehendaknya pada zaman ini. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau
mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara secara arti rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Ini artinya kita harus mempersembahkan hidup kita untuk terus-menerus diproses dan dikuduskan oleh Tuhan. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan 3 hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang. Kita tidak akan sombong. Dan tetap mengasihi manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Seperti Tuhan meminta Ishak yang sangat mahal harganya bagi Abraham. Demikian juga Tuhan meminta sesuatu yang mahal bagi kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin itu uang, mungkin waktu, mungkin harga diri. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Tuhan juga akan memberikan berkat-Nya kepada kita ketika kita mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya. Kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita melakukan segala kehendak Tuhan pada zaman ini, pasti itu menyenangkan hatinya Tuhan. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ingat, jangan sampai mempunyai akar pahit. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita mau hidup kekal selama-lamanya, atau mati kekal selama-lamanya, tergantung kepada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan menimbulkan bermacam-macam penyakit, dan akhirnya akan kehilangan keselamatan. Karena itu, kalau mulai muncul akar pahit, datang kepada Tuhan Yesus, serahkan itu dan bertobat. Minta ampun, karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Mari, angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Sekali lagi katakan. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Tuhan,
Urapi kami semua ya Tuhan, urapi kami, urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Urapi kami Tuhan, urapi. Turunkan urapan-Mu saat ini, terima urapan Tuhan, terima. Oh, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua bahwa dengan merayakan Natal tahun 2021 ini, itu berarti kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah. Amin.